Salam jumpa dengan saya di Pak Cim 71 Channel. Saya akan menyampaikan materi yang membahas tentang pelajaran prakarya SMP kelas 8 semester Gasal, yaitu bab 1 bagian 1 yang berjudul kerajinan bahan lunak, dengan tampilan slide PowerPoint yang menarik, template buatan saya sendiri seperti ini kira-kira. Mudah-mudahan nanti semakin menambah kalian kasanah dalam memahami pelajaran ini dengan tampilan slideshow. Kita tunggu slideshow-nya. Pelajaran prakarya SMP kelas 8 semester Gasal bab 1 bagian 1, judulnya kerajinan bahan lunak. Sebelum lebih lanjut menyaksikan video saya, jangan lupa untuk selalu menekan tombol like atau klik like, subscribe, kemudian bunyikan loncengnya dan share atau bagikan video ini. Untuk bagian pengantar, pengertian kerajinan bahan lunak ini adalah produk kerajinan yang menggunakan bahan dasar yang bersifat lunak atau lentur, lembut, empuk, dan mudah dibentuk, baik dari alam maupun buatan. Contoh, ada tanah liat, getah, play-doh, kertas, karton, polimer clay, plastisin, paralin, plastik, gips, semen, fiberglass, sabun, karet, lilin, spons, dan kulit. Nah, teknik yang digunakan juga sangat bervariasi. Di antaranya bisa berupa teknik menggunting, mengecor, menempel, melipat, mencetak, memahat, dan juga membentuk. Semua disesuaikan dengan desain dan jenis bahan yang digunakan. Bahan-bahan yang digunakan memiliki sifat dan karakteristik yang berbeda-beda. Sekarang prinsip-prinsip kerajinan bahan lunak. Nah, pada prakteknya kerajinan dibuat dengan mempertimbangkan wilayah kerja dengan beberapa prinsip sebagai berikut. Nah, yang pertama, keterampilan tangan. Jadi artinya dibuat mengandalkan keterampilan tangan. Meskipun diproduksi banyak dengan pesaing industri menggunakan mesin, tetap ada perbedaan antara produk kerajinan keterampilan tangan dengan produk dari industri. Yang kedua, keterampilan teknik. Jadi pembuatan benda-benda kerajinan dibuat berulang-ulang dan berdasarkan keterampilan teknik atau keprigelan tangan pembuatnya. Nah, ini tampak dari kerumitan dan detail produk. Prinsip ketiga yaitu sifat kedaerahan atau tradisional. Sebab produk kerajinan itu tetap dipengaruhi oleh corak adat istiadat atau nilai budaya setempat atau budaya lokal. Nah, secara umum jenis karya ini dapat dipilah menurut manfaatnya. Yang pertama itu sebagai kelengkapan busana. Yang kedua, sebagai kelengkapan suatu benda. Yang ketiga, kelengkapan rumah atau bangunan. Yang keempat, kelengkapan keperluan ritual atau adat istiadat upacara. Nah, sekarang kita akan lihat detail penjelasannya. Kelengkapan busana. Nah, produk tersebut dibuat untuk mempercantik diri dalam menggunakan busananya. Contoh, produk-produk aksesoris seperti gelang, kalung, bros, dan cincin. Nah, seperti ini kira-kira ilustrasi gambarnya ya. Ada kalung, gelang, cincin, bros.
Yang berikut kelengkapan suatu benda. Nah, penjelasannya ini difungsikan sebagai kelengkapan suatu benda. Sebagai contoh, kotak tisu yang dilengkapi dengan hiasan keramik pada bagian muka. Jika kotak tisu sudah tidak dipakai atau terpakai, keramik dapat dilepas dan dipasangkan pada kotak tisu lainnya. Nah, seperti ini contohnya ya. Yang berikut kelengkapan rumah atau bangunan. Nah, penjelasannya ini dijadikan sebagai kelengkap atau pelengkap rumah atau bangunan tertentu. Nah, contohnya misalnya air mancur berbentuk kodok di taman rumah. Jadi fungsinya hanya melengkapi. Nah, seperti inilah kira-kira ilustrasinya. Yang berikut kelengkapan suatu ritual atau adat upacara. Penjelasannya, nah, banyaknya ritual atau upacara adat di Nusantara negara kita ini tervariasi pada kerajinan bahan lunak yang dapat dimanfaatkan sebagai pelengkap upacara. Nah, contohnya lilin. Nah, seperti ini. Nah, yang berikut berdasarkan kemanfaatan di atas tadi, maka kerajinan bahan lunak dapat dikategorikan sebagai produk-produk berikut. Nah, yang pertama ini menambah keindahan, ya, menambah keindahan manfaatnya. Yang berikut memberikan penekanan dan kekasan suatu benda. Lalu yang ketiga, menjadi syarat pemakaian. Yang keempat, merupakan pertanda atau simbol. Nah, berikut dibuat khusus sesuai benda aslinya atau duplikasinya. Lalu yang terakhir, merupakan bagian dari karya seni. Nah, jenis dan karakteristik kerajinan bahan lunak ini yang pertama adalah bahan lunak alam. Nah, penjelasannya adalah bahan lunak untuk karya kerajinan yang diperoleh dari alam sekitar dan cara pengolahannya juga secara alami, tidak dicampur atau dikombinasi dengan bahan buatan. Contoh bahan alam ini misalnya tanah liat, kulit, getah nyatu, bubur tisu, dan floor clay. Nah, ini beberapa contoh. Ini misalnya tanah liat ya, yang dibuat untuk gerabah atau keramik atau lempung istilah lainnya ya. Ini gambar berikut bubur tisu. Jadi tisu yang dijadikan bubur kemudian dibentuk menjadi kerajinan. Nah, ini adalah floor clay ya, floor clay seperti itu. Ini telah jadi, ini dibentuk kemudian menjadi seperti boneka tapi aslinya lembut lunak ya. Nah, yang kedua, bahan lunak buatan. Ini penjelasannya. Jadi adalah bahan untuk karya kerajinan yang diolah dan dicampur dengan zat kimia tertentu sehingga menjadi lunak, lembut, empuk, dan mudah dibentuk. Beragam karya kerajinan dari bahan lunak buatan dapat dibuat berdasarkan bahan yang digunakan. Nah, bahan-bahan yang digunakan bisa berupa polimer clay, gips, fiberglass, lilin, sabun, dan parafin. Nah, ini contohnya gips ya, yang sering dipakai untuk dunia medis, jadi menggips kaki atau yang mengalami patah tulang. Ini fiberglass. Nah, gambar ini adalah parafin ya, jadi seperti
apa ya, seperti benda yang lunak gitu ya. Keragaman bahan lunak tentunya memiliki karakteristik yang berbeda satu dengan yang lain. Nah, berikut ini merupakan ciri-ciri dari bahan lunak yang perlu dikenal dan dimengerti. Ini pertama tanah liat, ciri-cirinya ya. Ini yang bahan lunak alam. Yang pertama memiliki warna beragam, tetapi semuanya berwarna natural tanah, yaitu coklat. Ada yang berwarna coklat muda, tua, atau coklat keabu-abuan. Ini serta coklat keputihan. Setiap warna bergantung pada kandungan dari masing-masing tanah tersebut. Tanah yang mengandung kaolin lebih banyak akan berwarna lebih putih. Stoneware lebih kehitaman atau keabu-abuan, sedangkan earthenware lebih terlihat coklat kemerahan. Tanah liat stoneware memiliki daya bakar hingga 13.000 derajat Celcius, sedangkan earthenware hanya sampai 9.000 derajat Celcius. Tanah liat mudah hancur jika tidak melalui proses pembakaran yang baik. Jika dibakar, jenis kerajinan ini disebut juga keramik. Nah, campuran tanah liat adalah air. Pewarnaan tanah liat dapat dilakukan dengan glasir atau pembakaran tinggi hingga 13.000 derajat Celcius. Dapat pula hanya dibakar biskuit atau 9.000 derajat Celcius, lalu diberi warna cat langsung. Kemudian kulit. Ini ciri-cirinya, kulit berasal dari kulit hewan yang sudah tersamak sehingga mudah dibentuk. Kulit ada yang berwarna hitam, putih, coklat, ataupun krem sesuai dengan hewan yang dikuliti. Kulit alami jika terbakar akan berbau seperti bau sate. Nah, kulit tidak tahan air. Jika terkena air akan merusak struktur kulit. Getah nyatu. Getah nyatu merupakan getah dari pohon nyatu yang berwarna putih. Warna yang putih memudahkan untuk diberi warna-warni ya. Warna yang digunakan berasal dari pewarna alam sehingga warnanya pun natural, tidak secemerlang warna buatan. Jika ingin dibentuk, getah harus dimasak terlebih dahulu agar lunak dan elastis. Jika dipanaskan akan melunak, tetapi lama-kelamaan akan mengeras. Yang berikut floor clay ya, jadi seperti di gambar latar itu ya, floor clay. Floor clay berasal dari adonan tepung yang dilumat hingga kalis dan mudah dibentuk. Floor clay juga dicampur dengan air. Kerajinan dari floor clay tidak tahan air karena jika terkena air akan mudah rusak. Pewarnaan floor clay dapat dilakukan dengan pewarna makanan atau sintesis agar muncul warna-warna yang cemerlang.
Sekarang kita membahas tentang bahan lunak yang buatan. Ya, yang pertama yaitu bahan lunak buatan adalah sesuatu yang diolah manusia dari bahan kimia dan kepaduan keduanya, bukan asli dari alam, dengan maksud mendapatkan efek duplikasi bahan alam yang bersifat lunak. Yang pertama polimer clay dan plastisin. Jadi polimer clay ini dan plastisin memiliki ciri-ciri yang serupa, memiliki aneka warna yang cerah dan bertekstur padat lunak. Yang membedakan hanya pada polimer clay tidak mengandung minyak, sedangkan plastisin mengandung minyak. Pada saat pengeringan, polimer clay dapat mengeras, sedangkan plastisin tetap seperti semula. Yang berikut fiberglass. Fiberglass memiliki struktur cair dan jika mengering akan mengeras. Fiberglass juga dapat dibentuk ketika setengah mengeras. Kerajinan fiberglass dibuat dengan cara dicetak atau dicor. Campuran fiberglass adalah katalis. Nah, katalis inilah yang membuat fiberglass dapat cepat mengeras. Pewarnaan fiberglass dilakukan saat masih keadaan cair maupun saat bahan mengering. Fiberglass tahan lama dan kuat. Wujudnya bening sebening kaca atau air sehingga dapat dibentuk kerajinan yang menyerupai air. Yang C, lilin dan parafin. Lilin dan parafin berwujud padat, namun jika dipanaskan akan mencair. Nah, pengolahan kerajinan dengan bahan lilin dan parafin dilakukan dengan cara cetak atau cor. Pewarnaan dilakukan saat lilin mencair. Lilin atau parafin dapat dicampur dengan aroma pewangi tertentu untuk menambah sensasi saat digunakan. Lelehan lilin atau parafin yang terbuang dapat dipanaskan dan dicetak kembali. Nah, gips seperti yang kalian lihat di foto latar tadi ya. Ini wujud bahan gips adalah bubuk dicampur dengan air menjadi adonan yang kental. Adonan inilah yang akan mengeras jika didiamkan. Oleh karena itu, mengolah gips harus dengan cara dicor atau dicetak. Pewarnaan gips biasanya setelah produk jadi. Gips mudah pecah sehingga harus berhati-hati saat berkarya dengan bahan ini. Bahan lunak berikut adalah sabun. Sabun berwujud padat sehingga dapat langsung diukir saat padat. Sabun dapat pula diparut atau dihaluskan dan dibentuk seperti floor clay. Sabun yang didiamkan akan mengeras. Pewarnaan sabun dilakukan dengan mempertahankan warna sabun atau dapat pula ditambah biang warna saat sabun dibuat adonan.
Nah, demikian pelajaran kita kali ini. Sampai jumpa pada kesempatan berikutnya. Mari kita wujudkan hidup damai, ramah, dan saling menghargai. Sekali lagi, setelah menyaksikan video saya, jangan lupa untuk menekan tombol like, tombol subscribe, bunyikan loncengnya, dan share. Ya, demikian video saya. Terima kasih telah menyaksikan. Sampai jumpa pada kesempatan berikutnya ya, di materi yang lebih menarik bersama saya.